Persib kembali akan bermain home dan kali ini akan berhadapan dengan PSIM Yogyakarta, tim yang sangat kuat dalam penguasaan bola. Siapakah yang akan lebih dominan dan kira-kira apa yang perlu diwaspadai dari PSIM Yogyakarta? Kita bahas di video kali ini. PSIM Yogyakarta, secara data yang sudah kita kumpulkan, PSIM Yogyakarta ini mengalami penurunan yang cukup tajam di putaran kedua. Di video kali ini akan dibahas analisa by data untuk pertandingan antara PSIM melawan Persib Bandung. Akan saya coba tampilkan insight-insight yang mungkin nggak akan teman-teman temukan di channel yang lain. Sebagai tambahan, nanti di akhir video juga akan kita bahas sedikit pertandingan antara Borneo FC melawan Persita Tangerang sebagai lawan utamanya Persib nih dalam perebutan menuju gelar juara Liga 1. Kalau teman-teman suka dengan video-video analisa by data, boleh di-subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari seperti biasa ya, dari hasil yang didapatkan oleh PSIM Yogyakarta di putaran kedua. Oke, di putaran kedua ini dari 13 pertandingan yang sudah dilakukan oleh PSIM Yogyakarta, PSIM baru menang satu kali nih, itu pun lawan PSBS gitu ya. Sisanya 6 draw dan juga 6 kekalahan. Mencetak 15 gol dan kebobolan 21 gol. Nah, seperti biasa kalau kita ranking nih ya, hasil-hasil di putaran kedua, Persib masih berada di peringkat kedua gitu ya, di bawah Borneo FC, jarak 1 poin. Sedangkan PSIM malah ada di posisi 2 terbawah gitu ya. Jadi memang secara hasil sudah terlihat nih bagaimana PSIM di putaran kedua itu mendapatkan hasil yang bisa dibilang buruk gitu ya. Apakah buruknya hasil PSIM memang karena performanya yang jelek atau nggak beruntung aja nih? Nah, itu bisa kita lihat klasemen berdasarkan performance. Lagi-lagi yang kita lihat adalah nilai XG dan juga XGA. Nilai XG dan XGA-nya ini saya ambil dari SofaScore. Nah, kelihatan kalau by performance pun memang PSIM berada di peringkat ke-17 gitu ya dari 18 peserta. Jadi memang hasil buruk yang didapatkan oleh PSIM memang itu adalah cerminan dari performa PSIM yang jauh menurun di putaran kedua ini. Gimana lagi data menunjukkan bahwa PSIM Yogyakarta secara performance maupun secara result memang kurang memuaskan gitu. Oke, kalau kita lihat match by match-nya di putaran kedua ini kelihatan ya dari sisi XG min XGA pun lebih banyak yang merah ketimbang yang hijau. Itu artinya memang dalam setiap pertandingan peluang yang diciptakan oleh lawan itu lebih berkualitas ketimbang peluang yang diciptakan oleh PSIM itu sendiri gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita bahas sedikit gitu ya, apa yang terjadi dengan PSIM Yogyakarta. Sebenarnya agak mengherankan gitu ya, karena kalau kita ingat gitu ya di putaran 1 itu PSIM ada di peringkat ke-6 dengan 30 poin gitu ya dari 17 pertandingan. Sedangkan di putaran kedua ini dari 13 pertandingan dia baru dapat 9 poin, dan seperti tadi sudah dibahas ya kalau kita hanya meranking putaran kedua aja, mereka itu ada di posisi ke-17, hanya lebih bagus daripada PSBS Biak gitu. Dan yang menjadi permasalahannya PSIM di putaran kedua adalah baik sisi attacking maupun sisi defense-nya gitu ya. Bisa dilihat perbandingannya dengan putaran 1 dari 17 pertandingan dia menciptakan 23 gol. Sedangkan di putaran kedua ini dari 13 pertandingan hanya 15 gol saja. Ada penurunan dari sisi produktivitas golnya gitu ya. Lalu dari sisi pertahanan pun terlihat lebih keropos nih PSIM di putaran kedua. Di putaran 1 dia hanya kebobolan 18 gol dari 17 pertandingan gitu ya. Hal itu juga yang membuat PSIM berada di papan atas nih di putaran 1. Sedangkan di putaran 2 dari 13 pertandingan PSIM-nya udah kebobolan 21 gol. Dari data kebobolan ini aja udah menjadi cerminan ya bahwa ada penurunan tajam dari sisi pertahanan PSIM Yogyakarta yang membuat secara hasil pun jadi terperosok nih PSIM gitu. Kalau kita lihat parameter-parameternya gitu ya di putaran kedua ini, memang attack dan defense-nya itu merah semua gitu ya, artinya ada penurunan. Yang hijau tuh cuma 1 shots per match, jadi jumlah tendangannya sih sebenarnya di putaran kedua ini untuk per pertandingannya gitu ya, PSIM meningkat gitu ya, tapi parameter lainnya on targetnya turun, jadi tendangannya semakin banyak tapi keakuratannya menurun gitu. XG-nya juga menurun, goal score-nya juga menurun. Secara defensif bahkan semua parameternya merah gitu ya, artinya ada penurunan yang cukup tajam.
shots face atau shots yang diterima gitu ya, itu menurun, shots on target face-nya juga menurun, GA goal conceded-nya menurun. Hal itu berdampak terhadap expected points per match dan juga points per match-nya ya menurun juga gitu. Oke, sekarang kita bahas ke timnya gitu ya, dimulai dari line up-nya. Secara formasi PSIM menggunakan 4-2-3-1 gitu ya. Dua center back-nya asing, biasanya ada Avert juga Franco Mingo. Lalu yang menjadi pusat permainan PSM ada di tengah, ada sosok Zevalente di situ gitu ya, ditemani oleh Warmerdam dan Savio Seva. Lalu di sayap PSM menggunakan biasanya ya di kiri Riyadno Abioso dan di kanan adalah Ezekiel Vidal, dan keduanya adalah sayap yang sifatnya inverted di skema PSM gitu ya, karena Abioso pemain berkaki kanan disimpan di kiri dan Ezekiel Vidal pemain berkaki kiri disimpan di kanan gitu ya. Dan satu pemain depan biasanya diisi oleh Dery Corve ataupun Nermin Haljeta secara bergantian. Nah, PSIM itu kalau kita lihat datanya dan kalau lihat permainan PSM memang dia itu senang untuk menguasai bola gitu ya. Jadi secara ball possession mereka itu dominan. Itu kelihatan kalau kita ranking nih tim dengan penguasaan ball possession terbanyak. Yang pertama itu Persija Jakarta gitu ya. PSIM ada di peringkat ketiga dengan 57,31% ya rata-ratanya. Persib ada setingkat di bawahnya dengan 55,31%. Dalam penciptaan tendangan sebenarnya PSIM sudah cukup tinggi gitu ya. Ada 182 shots di putaran kedua ini. Memang masih kalah dari Persib yang di putaran kedua ini adalah tim dengan jumlah tendangan terbanyak dengan 210 tendangan. Termasuk on targetnya pun bersama Persija sama-sama 78, Persib itu jadi yang terbanyak. Nah, untuk on target ini mulai ada penurunan nih dari PSIM. Shotsnya 182, tapi on targetnya hanya 53. Bisa dilihat ya perbandingan dengan tim-tim lain, itu konversi keakuratannya itu tidak cukup baik gitu ya. Apalagi kalau kita melihat nilai XG-nya gitu. Padahal PSIM salah satu tim dengan penguasaan bola terbanyak, shots yang lumayan banyak juga, tapi XG-nya PSIM itu adalah yang paling rendah di antara 18 tim lain di putaran kedua ini. Itu artinya memang kualitas tendangan gitu ya yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta itu kebanyakan tendangan-tendangan yang sifatnya spekulatif gitu. Bukan peluang dengan kualitas untuk bisa jadi golnya itu cukup bagus gitu ya. Hal itu tentu berdampak terhadap gol yang diciptakannya hanya 15 gol gitu ya. Padahal ya itu tadi possessionnya unggul, shotsnya juga cukup banyak, tapi secara jumlah gol cukup minim di putaran kedua ini. Nah, kalau kita lihat juga dari data I-League gitu ya ini, untuk jumlah umpan, total jumlah umpan kalau ini sepanjang musim gitu ya, nggak cuma putaran 2 aja, PSIM ada di peringkat ketiga, hanya kalah dari Dewa dan juga Persija Jakarta gitu. Nah, kalau kita ngelihat personelnya nih ya, siapa yang berperan terhadap banyaknya umpan PSM tersebut, jelas Zevalente sebagai pusat permainannya PSM Yogyakarta. Dan bahkan memang kalau kita berbicara tentang PSM Yogyakarta, maka pasti satu nama yang disebut adalah Zevalente. Kalau Bayangkara kemarin CDB gitu ya, kalau PSM pasti Zevalente. Karena Zevalente sendiri memang menjadi top skor tim. Agak ironis ya sebenarnya ya, posisinya bisa dibilang pemain tengah atau bahkan gelandang bertahan lah ya gitu. Tapi dia menjadi top skor tim dengan 9 gol, walaupun 4 dari 9 golnya itu adalah melalui titik penalti. Asisnya pun cukup banyak, ada 4. Jumlah shots-nya juga banyak ya, 68 dengan on targetnya 29. Expected goals-nya 7.71. Jadi sebenarnya Zevalente overperform nih dalam hal attacking, karena dari normalnya gitu ya, dengan peluang-peluang yang dia didapat sepanjang musim, dia mencetak 7 atau 8 gol. Ini dia menciptakan 9 gol gitu. Jadi secara individu Zevalente bermain sangat bagus di Liga 1 ini sebenarnya gitu ya. Nah, cuma memang ya itu tadi ya, kendala PSIM itu adalah ball possession mereka boleh tinggi gitu ya, tapi tidak terkonversi menjadi penciptaan peluang yang baik. Ini saya tampilkan grafik kuadran data average ball possession dan juga shots. Kalau lihat data ini sebenarnya PSIM masih on the track gitu ya. Jadi ada di kuadran kanan atas, yang artinya average ball possession-nya tinggi, shots-nya juga tinggi. Dia ada di situ, Persib juga ada di situ bersama dengan Malut United, Borneo, Bali United dan juga Persija Jakarta. Nah, mulai ada penurunan ketika kita bandingkan average possession-nya dengan total XG. Seperti tadi disebutkan gitu ya. PSIM di putaran kedua ini adalah tim dengan XG terendah gitu ya. Jadi kualitas peluangnya memang rendah, padahal ball possession-nya tinggi, makanya dia ada di kuadran kanan bawah gitu ya, yang artinya average ball possession-nya tinggi tapi penciptaan peluangnya rendah. Persib sendiri masih ada di kuadran kanan atas ya, bersama dengan Persija, Borneo, Persik Kediri, Bali United dan juga Malut United. Hal itu menandakan Persib memang memegang bola secara dominan
dan itu efektif dalam menciptakan peluang yang secara kualitas pun tinggi gitu. Semakin jelas kalau misalkan kita pakai data XG dan juga jumlah tendangan untuk menghitung XG per shot. Artinya setiap tendangan itu rata-rata berapa sih nilai XG-nya gitu ya. Nah kalau kita lihat dari data tersebut, PSIM ada di peringkat paling bawah, udah jelas ya. Jadi tadi udah dibilang shots-nya cukup banyak tapi XG-nya paling rendah. Jadi nilai XG per shot-nya pun paling rendah. Hal itu menandakan bahwa tendangan-tendangan yang dilakukan untuk bisa jadi golnya itu cukup rendah gitu ya. Sedangkan Persib sendiri ada di peringkat ke-4. Cukup bagus ya dengan jumlah tendangan yang banyak 210 gitu ya. Persib bisa menciptakan XG 30. Hal itu menandakan ya seperti dibahas di video-video sebelumnya gitu ya. Persib dalam melakukan serangan, dalam melakukan build up itu memang sebisa mungkin bagaimana caranya membongkar pertahanan lawan sampai pertahanan tersebut terbuka, tercipta peluang gitu ya. Sudut tembaknya oke, baru dilakukan eksekusi. Makanya jangan heran kalau misalkan pemain Persib ketika kira-kira ya ketika mau progresi ternyata mentok, dia akan sirkulasi lagi sambil melakukan pergerakan-pergerakan untuk membongkar struktur pertahanan lawan. Nah untuk PSIM sendiri bisa kelihatan juga gitu ya buktinya di lapangan dengan melihat shot mapnya dia. Saya ambil contohnya untuk 3 pertandingan pada saat away ke Dewa, away ke Bayangkara dan juga home ke Persita. Di situ kelihatan lokasi tendangannya PSIM itu kebanyakan dari luar kotak penalti yang ya kita udah pernah bahas ya, tendangan dari luar kotak penalti itu nilai XG-nya lebih rendah ketimbang tendangan-tendangan yang ada di dalam kotak penalti. Bukan berarti PSIM-nya nggak mau masuk ke kotak penalti gitu ya, tapi itu menandakan bahwa mereka kurang nih dalam membongkar pertahanan lawan gitu ya. Ya ada permasalahan dari si attacking-nya sehingga yang bisa mereka lakukan adalah banyak melakukan tendangan-tendangan jarak jauh yang ya nilai XG-nya pun rendah gitu. Contohnya pada saat melawan Persita dari 23 tendangan gitu ya, hanya 5 yang on target dan dari 23 tersebut hanya terkonversi menjadi 0,87 XG. Itu sangat rendah gitu ya untuk jumlah tendangan yang sebanyak itu gitu. Nah memang kendala PSIM ada di sisi attacking adalah tidak memiliki penyerang yang predator di kotak penalti gitulah. Padahal kalau di lini tengahnya sih sebenarnya udah cukup bagus ya. Dia punya Ezekiel Vidal, dia punya Ze Valente yang kalau bahasa saya itu PSM itu seperti memiliki 2 playmaker gitu ya. Ada pemain seperti Doni Warmerdam, Savio Seva dan juga Rian Abioso yang memang memiliki skill individu yang cukup bagus juga dalam membongkar pertahanan lawan gitu ya. Tapi ketika bola dikirim ke kotak penalti, nah itu yang mereka tidak punya. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu nih apakah memang style of play-nya seperti itu dari Van Gastel gitu ya. Dia tidak terlalu mengandalkan striker sebagai eksekutor peluang gitu ya. PSM itu punya 2 striker ya, Dery Corvée dan juga Nermin Haljeta. Itu tuh keduanya tuh punya tipe yang sama gitu. Secara postur tinggi gitu ya. Terus keduanya juga adalah penyerang yang tipenya fasilitator. Jadi dia lebih suka yang membuka ruang, terus drop ke tengah untuk minta bola gitu ya. Dengan drop ke tengah tersebut dia tujuannya ada 2. Yang pertama untuk hold up ball untuk diteruskan ke pemain lain, atau juga sekaligus memancing back lawan agar pergi dari posisinya gitu ya, dan posisi yang kosong itu dimanfaatkan oleh temannya yang lain gitu. Itu kelihatan contohnya di ilustrasi ini bagaimana di sini yang dimainkan adalah Nermin Haljeta ya. Dia drop ke tengah sekaligus menarik back lawan untuk mengikuti pergerakan dia, dan space tersebut diisi oleh Fareza Sudin. Di sini bisa menciptakan peluang gitu ya. Dan kalau kita lihat datanya untuk kedua penyerangnya PSIM gitu ya, nggak usah kita lihat golnya dulu gitu ya. Kalau kita lihat total XG-nya untuk sepanjang musim ini gitu ya, Nermin Haljeta itu cuma 5,73, Dery Corvée bahkan cuma 2,21. Jadi secara style of play pun memang tidak banyak peluang yang didapatkan oleh kedua striker ini gitu. Otomatis jumlah golnya pun minim. Haljeta baru 4 gol, Dery Corvée bahkan baru 2 gol. Kalau kita lebih spesifik ngomongin di putaran kedua ini gitu ya, Nermin Haljeta belum mencetak gol, Dery Corvée baru 1 gol. Jadi untuk sebuah tim kontribusi yang sangat minim dalam jumlah gol untuk striker gitu ya. Walaupun ya kalau kita lihat lagi secara nilai XG, bisa jadi memang skema permainannya Van Gastel itu seperti itu gitu. Jadi striker itu digunakan sebagai false nine lah, yang tugasnya itu tujuannya adalah menarik back untuk keluar dari posisinya gitu ya. Lalu makanya Vidal dan Abioso-nya bertipe inverted winger gitu ya. Jadi ketika dianya drop ke tengah, zona 14-nya atau zona di tengahnya itu diisi oleh Vidal dan Abioso gitu. Mungkin rencananya seperti itu gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang suka menganalisa PSIM, boleh drop di kolom komentar kira-kira seperti apa gitu ya, karena kalau saya pribadi pasti tidak menonton PSIM seperti saya menonton Persib gitu ya. Jadi saya hanya melihat dari data-data yang saya punya gitu ya.
Dan saya memperkirakan, oh gaya mainnya PSIM seperti ini gitu. Nah, memang kalau untuk top skor di PSM sendiri gitu ya, paling tinggi Ze Valente, tadi sudah dibilang ya 9 gol. Yang kedua adalah Ezequiel Vidal dengan 7 gol, lalu 4 gol ada Nermin Haljeta dan juga backnya nih Franco Mingo yang memang kuat juga di duel-duel udara pada saat bola mati. Itu juga perlu diwaspadai oleh Persib Bandung. Dan kalau saya lihat di beberapa pertandingan gitu ya, skema serangannya PSM Yogyakarta bisa terlihat di ilustrasi ini. Ze Valente dan Warmerdam adalah dua double pivot yang tugasnya menjaga posisi gitu ya, siap sebagai opsi umpan dan juga untuk nanti merebut second ball gitu ya. Lalu untuk fullbacknya biasanya yang naik tinggi adalah Raka Cahyana. Dia ada di sebelah kanan ya, dia melakukan kombinasi dengan Ezequiel Vidal dan mereka pun bergantian dalam yang satu attack half space, yang satu attack sisi kelebarannya. Itu mereka bergantian. Kalau di ilustrasi ini Raka Cahyana yang lagi inverted ke tengah gitu ya untuk mengisi half space. Untuk back kiri sendiri diisi oleh Yusaku, itu biasanya lebih fokus ke pertahanan gitu ya. Untuk di sisi kiri sendiri biasanya yang berkombinasi adalah Savio Seva sebagai attacking midfielder dengan Riyadno Abioso, di mana biasanya Abioso lebih ke kelebaran gitu ya. Abiosonya stay di half space untuk mencari posisi. PSM Yogyakarta itu sangat mengandalkan eksplosivitas dari kedua wingernya, Abioso dan juga Ezequiel Vidal gitu ya. Ya tadi pergerakannya biasanya menyisir sayap lalu inverted untuk mencari ruang tembak atau melakukan crossing gitu ya. Nah sebenarnya diharapkannya mungkin ya kenapa profil strikernya yang diambil oleh PSIM itu yang pertama bisa bantu build up gitu ya sebagai link up striker, dan satu lagi posturnya tinggi ya, mungkin tujuannya itu gitu. Jadi skema serangannya PSIM itu banyak melalui sayap, yang ujungnya salah satu opsinya adalah melakukan crossing ke kotak penalti. Harapannya dengan postur yang tinggi bisa sering menang duel gitu ya. Nah sayangnya itu yang belum bisa diberikan oleh baik Haljeta maupun dari Corve gitu. Nah ini juga salah satu contoh eksplosivitas Riyadno Abioso. Dan kalau kita perhatikan gitu ya posisi pemain di kotak penalti, Haljeta di tengah-tengah gitu ya, lalu Vidal di far post, Savio Sevanya di half space sebelah kiri, dan Ze Valente-nya di luar kotak penalti menunggu kalau ada bola rebound yang bisa dimanfaatkan dengan tendangan jarak jauhnya Ze Valente. Itu menyebabkan Ze Valente secara shot volumenya cukup tinggi juga ya, tadi sudah disampaikan 69 tendangan kalau nggak salah. Nah ini juga yang harus diperhatikan, bagaimana skema serangannya PSIM memanfaatkan skill individu para pemain sayapnya gitu ya, lalu diberikan crossing, baik itu crossing yang tinggi mencari kepala ataupun low cross gitu ya. Nah di sini para back Persib harus benar-benar fokus nih dalam mengisi posisi di kotak penalti gitu ya. Udah beberapa gol nih yang tercipta ke gawang Persib karena hilangnya fokus dari back ketika melakukan marking pemain lawan di kotak penalti ya. Contohnya gol kontroversialnya Dewa ya dari Alex Martins, atau yang terbaru adalah golnya Dumbia tuh. Jadi harus benar-benar melihat pergerakan lawan dan melakukan man-to-man marking dengan ketat, karena mungkin di pertandingan nanti walaupun peluang PSM mungkin nggak banyak gitu ya karena pertandingan akan didominasi oleh Persib, tapi sesekali kecepatan Riyadno Abioso mungkin akan bisa membuat dia melakukan low cross gitu ya ke kotak penalti, dan itu para pemain Persib harus benar-benar melihat pergerakan pemain PSIM di kotak penalti gitu. Lalu satu hal lagi dari sisi attacking yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cakapnya Savio Seva ataupun Farid Zasudin gitu ya sebagai gelandang serang dalam mencari posisi di antar lini lawan gitu ya. Di satu ilustrasi ini bagaimana pergerakannya Savio Seva gitu ya bisa membuat dia tidak terkawal dan punya space yang cukup luas gitu ya di zona 14, zona sedikit di luar kotak penalti. Dan ini ya anehnya tidak ada yang menjaga gitu ya, tidak ada yang melakukan man-to-man marking sehingga Savio Sevanya bisa melakukan tendangan dan tercipta gol pada saat melawan Bayangkara FC gitu ya. Ini satu contoh lain bagaimana Savio Seva bisa menempatkan posisinya yang tepat gitu ya di zona 14, lagi-lagi di sedikit di luar kotak penalti, dan kali ini menjadi assist dia untuk golnya Ezequiel Vidal pada saat melawan Persija Jakarta. Agak mengherankan gitu ya, Savio Seva bisa terbebas di area tersebut, area sangat berbahaya lah itu di permainan sepak bola. Mungkin kalau cuma sekali bisa dibilang beruntung gitu ya, tapi di beberapa pertandingan terlihat memang keahliannya Savio Seva adalah dalam mencari posisi di antar lininya lawan. Nah ini harus diperhatikan betul bagaimana tidak boleh ada yang lepas dalam melakukan man-to-man marking terhadap Savio Seva gitu ya. Untuk sisi defensifnya sebenarnya kalau dilihat ya seperti dijelaskan di awal gitu ya, secara data, secara jumlah kebobolan memang sudah menunjukkan bahwa ada masalah di lini pertahanannya
PSIM Yogyakarta gitu ya. Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Contohnya mungkin di satu telestrasi ini gitu ya. Secara jumlah sih PSIM nggak kalah gitu ya, 5 lawan 3, walaupun ini juga menunjukkan bahwa pada saat bertahan atau pada saat transisi bertahan gitu ya, bantuan dari lini tengah dan depannya itu lambat gitu ya, bisa dibilang. Di sini berarti kalau cuma ada 5 pemain itu kan 4 pemain di belakang dan juga satu gelandang bertahan gitu ya, dan itu sangat berbahaya apalagi kalau misalkan lawan-lawannya adalah yang cepat dalam melakukan transisi menyerang. Nah, di sini secara jumlah tetap menang sebenarnya PSM Yogyakarta gitu ya, 5 lawan 3, tapi itu pun sudah cukup untuk Bali United bisa menciptakan gol. Itu menandakan bahwa koordinasi di lini belakang antar pemain belakangnya pun ada masalah gitu ya, termasuk juga pada saat positioningnya, pada saat markingnya, itu juga menunjukkan bahwa lini pertahanannya PSIM tidak sekokoh itu. Nah, ini yang harus dimanfaatkan betul oleh Persib Bandung gitu ya. Apalagi Persib Bandung dalam menyerang kan biasanya jumlahnya cukup banyak gitu ya. Formasi menyerang biasanya 3-1-6. Nah, itu ya lagi-lagi seperti biasa, pergerakannya harus aktif, mencari posisinya juga harus aktif. Jadi harus progresif pasnya juga harus cepat gitu ya. Jadi seperti saat melawan Bayangkara lah, ada banyak space yang bisa dimanfaatkan oleh Persib dan itu harus benar-benar dimaksimalkan. Paling sedikit tambahan aja untuk yang defensifnya PSIM gitu ya, selain melalui open play, yang menarik juga dari data yang saya dapat gitu ya. PSIM kebobolan 21 gol selama putaran kedua, dan 9 dari 21 gol tersebut atau 42,86% ya, itu adalah dari set piece. 3 dari penalti kick, 4 dari corner kick, dan 2 dari free kick. Ini tuh posisinya Cahya Supriyadi udah save 2 penalti gitu ya. Harusnya kalau dia nggak save lebih banyak lagi. Itu menandakan bahwa memang ada masalah nih dari PSM Yogyakarta dalam defending set piece-nya. Bisa dilihat ya, jumlah kebobolan corner kick-nya juga cukup tinggi, ada 4 gol. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Persib. Nah, walaupun jadi catatan juga, Persib justru pada saat attacking set piece-nya belum terlalu efektif. Nah, melihat data ini, seharusnya ada yang bisa dimanfaatkan oleh Persib, karena mungkin nanti Persib akan banyak dapat corner, akan banyak dapat free kick dari sekitar kotak penalti gitu ya. Secara crossingnya, secara positioning di kotak penaltinya, pembagian tugas di kotak penaltinya, siapa yang di near post, siapa yang di central area, siapa yang di far post, itu harus benar-benar jelas gitu ya. Nah, ini data aja yang saya dapatkan gitu ya, bahwa PSM Yogyakarta juga cukup leaky, cukup lemah nih dalam mengantisipasi set piece. Oke, jadi itu dari sisi attacking dan defensifnya PSIM gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang sih untuk saat ini tidak ada alasan untuk Persib tidak menang gitu ya. Secara kualitas tim, secara performa terkini, Persib unggul segalanya. Tinggal bagaimana caranya Persib memastikan bahwa gol itu bisa tercipta, jangan sampai seperti ketika melawan Arema gitu ya. Tendangan cukup banyak, yaitu 29 kalau nggak salah ya. On target juga cukup banyak, ada 12 gol, tapi tidak ada satupun yang secara jumlah tendangan banyak ya, 29 tendangan kalau nggak salah. On targetnya juga banyak, ada 12, tapi tidak ada yang menjadi gol. Karena mungkin secara jalannya pertandingan akan seperti itu. Walaupun PSIM kuat dalam penguasaan bola, mungkin pada posisi 0-0 gitu ya, tetap Persib yang akan lebih dominan melakukan serangan. Nah, paling nanti perlu kita lihat nih setelah Persib mencetak gol, apa yang dilakukan oleh PSIM. Apakah PSIM akan kembali menguasai bola gitu ya, mencoba melakukan serangan, dan Persibnya juga kira-kira akan seperti apa gitu ya. Apakah akan menunggu dulu sesekali melakukan transisi serangan, atau Persib tetap akan mencoba untuk mendominasi pertandingan full selama 90 menit. Karena memang terlihat ada perbedaan juga di putaran kedua ini, Persib lebih tinggi nih ball possessionnya, average ball possessionnya ketimbang di putaran 1. Jadi menarik juga untuk melihat bagaimana adu strategi antara Bojan Hodak dan Paul van Gastel di pertandingan nanti. The prediction, oke, kita coba prediksi lagi seperti yang sering saya lakukan, bagaimana melakukan prediksi berdasarkan result. Dan kalau dilihat dari situ, pre-game XG atau XG sebelum pertandingan, perkiraannya gitu ya, Persib 1.28, PSIM 0.14. Jelas ya, kalau di kandang mah Persib biasanya sulit kebobolan gitu ya. Dan performa terkini kan Persib udah mulai lancar nih ngegolinnya gitu ya. Makanya XG-nya cukup tinggi nih, di atas 1.28, sedangkan PSIM hanya 0.14. Kalau diubah ke persentase, kemungkinan Persib menang 67%, draw-nya 28%, dan PSIM menangnya 4,08%. Kalau berdasarkan XG lebih tinggi lagi gitu ya, pre-game XG-nya 1,71. PSIM-nya lebih tinggi sedikit juga, 0,31. Secara persentase, Persib 72%, draw-nya 21%, dan PSIM 6,14%. Oke, Rival Watch. Secara simulasi ini memang persentase Persija menang lebih tinggi ya, 40%. Persijapnya cuma 24%. Tapi kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir, Persija
dalam performa yang cukup baik juga gitu ya. Sebelum kemarin kalah dari Dewa United itu, dia kalau nggak salah tidak terkalahkan di 8 pertandingan terakhir. Nah ini juga Persijanya juga harus hati-hati gitu ya. Apalagi Persijapnya bermain di kandang, dan kalau nggak salah udah boleh ada supporter yang nonton nih. Jadi nambah tekanan lagi untuk Persija Jakarta. Satu lagi, lawan utamanya Persib di musim ini, Borneo FC akan menghadapi Persita Tangerang. Kalau kita lihat pregame XG-nya gitu ya, Borneo FC 1,47 ya. Borneo juga lini serangnya lagi galak-galaknya nih sekarang, makanya secara pregame XG pun cukup tinggi ya, 1,47. Persitanya hanya 0,3 karena ya Persita seperti kita ketahui ya, tim yang lebih banyak fokus ke pertahanan sambil sesekali menyerang, dan memang jumlah golnya juga tidak terlalu banyak lah Persita gitu. Secara persentase Borneo menang 67%, draw-nya 25%, dan Persitanya 7,36%. Oke, tadi seperti diinfokan di awal, kita bahas sedikit nih tentang Borneo dan Persita biar sisa 4 pertandingan terakhir mau nggak mau kita juga harus melihat pertandingan untuk lawan utama kita, yaitu Borneo FC. Kalau kita lihat ya, Borneo FC di putaran kedua ini memang hasilnya sangat excellent lah gitu ya. Walaupun pernah kalah sekali dari Dewa United dengan skor 1-2, sisanya mereka memenangkan 10 pertandingan dan hasil draw-nya hanya 2. Makanya di putaran kedua ini Borneo jadi tim dengan pengumpul poin terbanyak, unggul 1 poin dari Persib yang walaupun belum pernah kalah gitu ya, tapi Persib serinya lebih banyak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat performa, Borneo itu sempat ada di performa di mana nilai XG min XGA-nya dia itu merah dalam 4 pertandingan berturut-turut gitu ya. Dan hebatnya dari 4 pertandingan tersebut dia kalahnya cuma sekali sama Dewa aja, dan draw-nya juga sekali sama Persija. 2 lainnya mereka bisa menang. Itu menunjukkan juga bagaimana memang Borneo tidak jadi calon kuat juara tuh ya, karena itu pada posisi tidak menguntungkan buat mereka pun mereka masih bisa dapat hasil yang positif gitu. Walaupun di pertandingan terakhir minus ya XG min XGA-nya pada saat melawan Persik Kediri, dan buat teman-teman yang nonton Persik lawan Borneo juga bisa lihat ya, memang Persik juga banyak peluang yang didapatkan gitu ya, walaupun tidak ada yang menjadi gol karena Nadeo-nya bermain luar biasa. Nah ini teman-teman, kalau di video-video sebelumnya saya selalu bilang Borneo itu banyak terbantu individual brilliance dari 3 pemain ya, Juan Villa, Mariano Peralta, dan juga Nadeo Argawinata. Bukan saya menjelek-jelekan Borneo, karena data menunjukkan seperti itu. Pada fase di mana 4 pertandingan beruntun mereka XG min XGA-nya minus, itu banyak terbantu gol-gol jarak jauhnya Juan Villa gitu ya. Gol-gol dari skill individunya Mariano Peralta, dan juga saves-nya dari Nadeo Argawinata gitu. Apa yang saya sampaikan itu semuanya by data, bisa dipertanggungjawabkan. Kita tadi ya, ini data tabel yang tadi, cuma kita fokus ke Borneo-nya. By result, Borneo peringkat pertama dengan 32 poin gitu ya. Dan menyambung yang tadi, bagaimana terbantu individual brilliance-nya Juan Villa dan Peralta gitu ya, kelihatan. Karena kalau lihat dari by performance, sebenarnya Borneo itu ada di peringkat ke-7 di putaran kedua ini gitu ya. Tapi hebatnya dia bisa ada di peringkat ke-1. Karena itu tadi, kalau kita lihat XG-nya harusnya dia menciptakan 27-28 gol aja. Tapi realnya dia bisa menciptakan 31 gol gitu ya. Karena ada beberapa peluang yang sebenarnya nilai XG-nya kecil gitu ya. Karena tendangan di luar kotak penalti dan posisinya jauh gitu ya. Tapi karena eksekusi luar biasa dari Juan Villa membuat nilai XG kecil itu tuh bisa jadi gol gitu ya. Salah satunya seperti itu. Dan utamanya kalau kita lihat juga dari sisi pertahanan ya, XGA-nya Borneo itu cukup tinggi sebenarnya 19,66. Artinya Borneo harusnya kebobolan 19 atau 20 gol, tapi realnya hanya 12 gitu ya. Jadi banyak terbantu juga memang utamanya ya kalau saya lihat memang karena penyelamatan luar biasanya dari Nadeo Argawinata gitu. Oke, sekarang kita intip ke lawannya Borneo nanti, Persita. Nah, Persita juga sebenarnya sama kayak PSM Yogyakarta gitu ya. Di putaran pertama dia cukup lumayan bagus gitu ya, di putaran kedua dia anjlok juga. Nah ini kelihatan dari baik performance maupun result gitu ya, apalagi di beberapa pertandingan terakhir mereka banyak kalah, dan juga nilai XG min XGA-nya merah, artinya minus gitu ya. Dan yang unik nih dari Persita ya, di Persita gitu ya, dia sering banget kalahnya itu 1-0. Kalau Persib kemarin waktu sering menang 1-0 dibilangnya ugly win gitu ya. Kalau ini kalah 1-0 apa? Beauty loss. Atau ya kalau loss mah nggak ada beauty-beautynya ya, kalah aja. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa memang lini serangannya Persita itu bermasalah banget gitu ya. Memang mereka sempat 2 kali mencetak 4 gol pada saat melawan PSM dan melawan Madura United gitu ya. Tapi udah itu aja gitu. Sisanya bahkan di pertandingan di putaran kedua ini lebih banyak mereka tidak bisa mencetak gol gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi pertahanannya bisa dibilang Persita cukup kokoh juga nih ya lini pertahanannya gitu. Rata-rata kebobolan hanya
kebobolan 2 itu baru 2 kali pada saat melawan PSM dan juga pada saat melawan Persija. Jadi kalau secara prediksi tadi ya udah saya sampaikan ya, memang kemungkinan besarnya Borneo bisa memenangkan pertandingan. Tapi sebagai bobotoh boleh ya berharap Borneo kehilangan poin, adalah mudah-mudahan nih Persitanya bermain dengan pertahanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Igor Rodriguez-nya lagi bermain bagus juga, bisa menciptakan banyak penyelamatan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menahan Borneo, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau kita lihat nilai average XG dan average XGA-nya pun sebenarnya positif nih Persita. Jadi setidaknya walaupun Persita lagi menurun nih secara hasil, tapi secara performance, terutama itu pertahanan, mudah-mudahan bisa sedikit menahan Borneo FC. Oke, tadi kalau kita lihat lagi by result dan by performance, memang by result Persita itu ada di peringkat ke-13, padahal secara performance dia sedikit lebih baik, ada di peringkat ke-10. Kalau kita lihat dari jumlah gol dan XG-nya gitu ya, seharusnya Persita itu menciptakan 16,39 tapi baru 12, artinya masih underperform nih. Seharusnya Persita bisa mencetak gol lebih banyak dari yang ada sekarang gitu ya. Dan dari sisi pertahanan pun seharusnya kebobolan hanya 12-13, tapi ini kebobolan 14 gol. Jadi masih underperform nih penyerangan dan juga pertahanannya Persita. Oke, itu aja preview video kali ini gitu ya. Cukup lama juga. Tadi kita preview pertandingan Persib melawan PSIM dan saya tambahkan sedikit review pertandingan antara Borneo melawan Persita. Baik Persib dan Borneo sama-sama mendapatkan lawan yang di atas kertas harusnya bisa mereka selesaikan gitu ya. PSIM dan Persita sama dua-duanya tim yang lagi bermasalah dalam mencetak gol juga gitu ya. Penurunan juga di putaran 1 cukup baik nih PSIM dan Persita gitu ya. Di putaran kedua mereka agak anjlok lah gitu ya hasilnya gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa, apakah kedua tim ini akan melaju kencang atau ada satu yang tertahan atau bahkan dua-duanya yang tertahan, kita nggak tahu. Nanti kita tonton pertandingannya dua-duanya dan akan kita review. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kalau mendapatkan manfaat dari video kali ini, boleh di subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.